kenapa mencoba model bisnis sirkuler ini perlu dilakukan oleh para pebisnis? Ketika kita menggunakan material kita secara berulang, kita menggunakan proses bisnis yang tidak membuang, tapi kembali lagi, itu kita mengurangi resiko ketergantungan bahan baku. Nah, untuk mengurangi itu mereka mesti berpikir bisnis model yang inovatif, yaitu bisnis model yang sirkuler ini gitu yang ditawarkan. Tuturasi. Mari bertutur dan berinteraksi. Sebarkan inspirasi lewat literasi. Bersama Bang Son Dan Mbak Pen di Tuturasi. Banyak manfaat baik, tapi nyatanya hingga saat ini sistem ekonomi di Indonesia masih didominasi model bisnis linear. Ada apa dengan ini? Mari kita bahas di episode Tuturasi yang seru ini. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, dan tentunya praktisi. Persembahan Prasetya Mulia Publishing. Di ruangan ini kita akan mengeksplor lebih jauh ide-ide dan juga gagasan dari buku-buku terbitan Prasetya Mulia Publishing. Langsung bersama dengan penulisnya dan juga narasumber yang pastinya relate dengan tema obrolan kita kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Fati Ramadanti dan juga Mas Bintang Ekananda. Sebelum kita ngobrol, saya izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Mbak Danti dan Mas Bintang. Mbak Danti adalah faculty member di Universitas Prasetya Mulia dan tentunya aktif dalam menulis beberapa buku. Antara lain nih buku yang sangat terbaru, yaitu Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini. Mbak Danti boleh menyapa Sobat Tutur? Halo Sobat Tutur, perkenalkan saya Fati Ramadanti atau biasa dipanggil Danti. Saya adalah FM atau faculty member di Universitas Prasetya Mulia. Oke, dan tentunya kita juga kedatangan seorang anak muda yang masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 dalam kategori Social Impact. Beliau adalah seorang engineer turn into an entrepreneur. Luar biasa. Mas Bintang dari Alner. Silakan Mas Bintang menyapa Sobat Tutur. Terima kasih Mas Sony. Hai Sobat Tutur, nama saya Bintang Ekananda, biasa dipanggil Bintang. Saya co-founder dan CEO dari Alner. Terima kasih. Luar biasa. Thank you Mas Bintang, thank you Mbak Danti. Kita akan masuki obrolan segmen pertama. Pasti teman-teman Sobat Tutur udah penasaran apa yang akan diobrolin hari ini gitu ya. Oke, kalau saya baca beberapa tulisan, kemudian nonton TV, lihat internet, sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada pengurangan limbah, gitu ya. Dari mulai limbah padat maupun limbah emisi CO2, dan banyak juga yang membahas tentang proyeksi keuntungan dari limbah tersebut. Tentunya keuntungan ekonomi gitu ya. Kita tahu bahwa ekonomi sirkuler menjanjikan banyak manfaat baik. Tapi ternyata model bisnis ekonomi linear masih dominan tuh di Indonesia. Kenapa tuh? Kalau dari kacamata Mbak Danti, sebelum kita mulai diskusi ini, boleh dong dipaparin atau diceritain sedikit aja ke kita tentang ekonomi sirkuler itu apa sih? Oke, baik, terima kasih Mas Sony. Salam kenal Mas Bintang. Untuk ekonomi sirkuler, sering sekali ya kita mendengar pertanyaan apa sih ekonomi sirkuler gitu. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin saya kasih sedikit konteks ya. Jadi ekonomi sirkuler atau dalam bahasa Inggris circular economy itu masih emerging dari sisi konsep, masih sangat dinamis gitu. Jadi mungkin mulai sangat populer didiskusikan itu di 10 tahun terakhir. Jadi definisinya itu belum ada konsensus yang semua orang sepakat bahwa itu adalah definisi dari ekonomi sirkular. Di salah satu riset yang sempat saya baca itu di tahun ini,
Kircher 2023 itu melihat gitu bagaimana perkembangan definisi ekonomi sirkular ini dibahas. Ada dari jurnal ilmiah dan sumber-sumber lainnya. Dan temuannya adalah ada sekitar 221 definisi. Jadi sangat banyak sekali, diverse gitu. Jadi mungkin dari kacamata supply chain definisinya ini, kacamata economics itu definisi seperti ini. Jadi banyak. Tapi jika diperkenankan saya untuk mencoba gitu ya mentranslasi apa sih ekonomi sirkular ini secara sederhana. Ekonomi sirkular ini sebenarnya adalah suatu sistem ekonomi yang ingin menggantikan sistem ekonomi linear sekarang. Gitu. Paradigma ekonomi linear sekarang itu kan take, make, dispose ya. Jadi kita ambil, kita pakai, terus kita buang gitu. Jadi material yang awalnya kita ambil sekali ini setelah dikonsumsi, habis itu dibuang gitu. Dianggap sampah yang tidak bernilai. Padahal kalau kita lihat ya, kalau logam kan ya tetap logam itu sendiri kan. Ya, karena dia tidak bisa menguraikan dirinya sendiri. Betul. Jadi sebenarnya material itu sendiri itu masih berguna gitu. Tapi kita sudah label mereka sebagai sampah. Nah, ekonomi sirkular inilah yang dipropos untuk menggantikan ekonomi linear itu. Oke. Gitu. Nah, menarik kalau tadi bicara Mbak Danti menggantikan. Kalau bicara lebih teknis sedikit, bagaimana tuh caranya ekonomi sirkular bisa menggantikan ekonomi linear? Baik, kalau tadi kita bicara ekonomi linear itu adalah ambil, pakai, kemudian buang. Itu kan kalau kita bisa bayangkan itu satu garis, satu arah gitu ya. Jadi kita ambil, kita pakai, terus kita buang. Nah, ekonomi sirkular ini ingin menambahkan proses tambahan, jadi tidak dibuang, tapi diproses kembali, balik ke tadi ke awal di hulu gitu. Jadi bisa digunakan kembali sebagai resource yang baru atau resource yang kemudian dipakai berulang untuk produk-produk lainnya. Jadi bisa dilihat bahwa prosesnya itu yang awalnya hanya satu arah sekarang kembali lagi ke awal. Makanya namanya ekonomi sirkular gitu. Jadi balik lagi, looping lagi ke hulunya gitu. Bisa dibayangkan juga yang awalnya manfaatnya hanya sekali nih, sekali jalan. Sekarang bisa berulang kali karena terus muter-muter gitu. Jadi itu sih sebenarnya mungkin secara sederhana apa sih yang ekonomi sirkular itu ingin propose ke masyarakat dan sistem ekonomi yang sekarang gitu. Oke, menarik. Berarti kalau saya bisa coba bukan peringkas tapi permudah katanya adalah bagaimana yang tadinya sudah dianggap sampah di sistem ekonomi linear itu dikembalikan menjadi bahan baku. Yang tadinya sudah selesai dijadi sampah dijadikan bahan baku dan itu diproduksi kembali sehingga bisa digunakan kembali. Dan terciptalah di situ yang disebut dengan ekonomi sirkular gitu ya. Luar biasa, keren banget. Kalau dari segi contohnya Mbak, industri-industri yang saat ini sudah mulai masuk ke ekonomi sirkular tuh ada apa aja Mbak? Oke, ini pertanyaan menarik ya Mas Sony. Jadi ekonomi sirkular ini sekarang di Indonesia juga sangat populer lah. Istilahnya pemerintah juga sudah mulai mendukung. Tapi di dunia itu juga sekarang sangat gencar ya mengimplementasikan ekonomi sirkular. Banyak sektor yang sekarang sudah mencoba untuk berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular gitu ya. Kalau di luar negeri ada fashion, ada electronics, FMCG kalau di Indonesia juga sudah masuk dan lainnya. Jadi sudah hampir bisa masuk ke semua industri sih, Mas Ani. Cuma memang di berbagai negara akan berbeda ya implementasinya gitu. Oke. Nah, kalau saya coba tarik ke kacamata bisnis sedikit gitu ya. Dengan adanya konsep ekonomi sirkular ini bagi pebisnis, kenapa perlu mencoba model bisnis sirkular? Apakah ada manfaat lebih bagi pebisnis? Kalau kita bicara bagi environment pasti ya, karena dari sampah diolah kembali maka akan mengurangi sampah. Tapi dari sisi kacamata bisnis terutama Indonesia, kenapa mencoba model bisnis sirkular ini perlu dilakukan oleh para pebisnis? Baik, mungkin sebelum masuk ke kenapa model bisnis sirkular ini relevan untuk konteks Indonesia, saya akan bahas sedikit terkait dengan apa itu model bisnis sirkular ya Mas. Jadi model bisnis sirkular ini sederhananya adalah model bisnis yang sudah menerapkan prinsip-prinsip sirkular ekonomi gitu. Ekonomi sirkular tadi ada 3 prinsip dasar sebenarnya di prinsip dari ekonomi sirkular. Yang pertama itu adalah
di mana proses bisnis ataupun proses aktivitas ekonomi ini ingin mengeliminasi sampah. Oke. Atau yang lebih baik lagi adalah dari awal dirancang proses bisnisnya atau aktivitas ekonominya memang sudah tidak menghasilkan sampah. Gitu. Karena kita masih banyak yang menghasilkan sampah, makanya banyak juga yang masih mindsetnya adalah mengeliminasi sampah setelah sampah itu ada gitu ya. Tapi di long termnya sebenarnya yang diharapkan adalah dari awal kita melakukan bisnis kita tidak mau ada sampah gitu. Jadi memang udah minim banget dampak-dampak negatif lingkungannya. Yang kedua adalah tadi sumber daya yang kita pakai kita mau terus gunakan berulang-berulang. Jadi tidak hanya sekali pakai. Jadi terus berulang. Dan yang ketiga prinsipnya adalah prosesnya harus regeneratif. Prinsip ketiga ini sangat penting. Kenapa? Karena misalnya bayangkan aja di Indonesia misalnya kita ingin mengembangkan atau memperbesar industri daur ulang misalnya untuk mendukung ekonomi sirkular. Tapi misalnya aktivitas daur ulang ini untuk energinya itu mengandalkan energi tidak terbarukan gitu. Bisa dibayangkan ya, kita awalnya tujuannya adalah mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang, tapi karena aktivitasnya itu menggunakan energi yang tidak terbarukan misalnya batu bara, pada akhirnya menghasilkan emisi yang sangat besar. Jadi counterproduktif kalau prosesnya tidak regeneratif gitu. Jadi semaksimal mungkin harus menggunakan misalnya bahan-bahan alami, terus energi yang terbarukan dan lain sebagainya gitu. Jadi tadi satu sisi ingin mencoba membuat produk yang ramah lingkungan, terutama dalam hal sampah, tapi dalam memproduksinya malah menggunakan energi yang memberikan dampak justru lebih jelek dibanding sampah itu sendiri. Betul. Tadi mungkin saya menambahkan kembali nih Mas Sony untuk pertanyaan terkait kalau relevansinya di Indonesia gimana nih, ya kan? Relevansinya di Indonesia sebenarnya bisa kita lihat dari potensinya gitu. Indonesia itu menjadi salah satu sorotan sekarang ya terkait sampahnya. Di tahun 2015 kan menjadi second biggest ocean plastic polluters gitu. Kemudian baru-baru ini saya coba cek untuk food waste-nya itu sekarang food waste index-nya di urutan keempat di dunia. Jadi lumayan posisinya. Itu data terbaru tuh ya? Data terbaru dari Statista kemarin saya sempat lihat. Jadi dari sisi produksi sampahnya lumayan besar dan sudah disorot oleh dunia gitu. Kok Indonesia menghasilkan sampah banyak sekali gitu kan. Nah tapi kembali lagi dari yang tadi sudah kita diskusikan ya, sampah ini kan mindset yang kita lihat terhadap material yang terbuang gitu ya, seolah-olah dibuang. Padahal sebenarnya penuh dengan potensi-potensi benefit ekonomi lainnya ketika dikelola dengan baik gitu. Nah, jadi Indonesia punya potensi untuk mengelola sampah-sampah itu menjadi material-material yang sebenarnya berguna untuk ekonomi dan memberikan banyak manfaat ke masyarakatnya gitu. Seperti itu. Dan mungkin nambahin sedikit Mas dari kacamata pelaku bisnis. Jadi kalau dari kacamata pelaku bisnis, buat apa dia mengikuti mode bisnis sirkular gitu? Betul, karena kan kadang dilihat potensi ekonominya itu. Semua bisnis juga kan memberikan economic benefit gitu kan, mencoba untuk mengambil keuntungan ataupun mendapatkan ekonomi benefit tadi. Nah, salah satu keuntungan lainnya adalah ketika kita menggunakan material kita secara berulang, kita menggunakan proses bisnis yang tidak membuang tapi kembali lagi, itu kita mengurangi resiko ketergantungan bahan baku. Ya kan? Jadi kalau misalnya kemarin kita ada COVID, terus ada kayak geopolitical risk kayak perang Ukraina dan Rusia, itu kita bisa lebih memitigasi resiko itu karena bahan baku kita sendiri itu kita guna ulang kan. Jadi ada di kita gitu. Kalau misalnya kita prosesnya bisa mengcapture kembali apa yang dibuang oleh konsumen ke kita lagi gitu. Dan di samping itu ada potensi teknologi. Sekarang kan teknologi itu memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal. Mungkin Alner juga sudah punya apps misalnya atau website gitu. Kemudian di sisi lain juga konsumen sudah memiliki awareness yang lumayan tinggi ya sekarang terkait isu-isu lingkungan gitu Mas. Jadi kalau saya lihat kalau pelaku usaha sekarang kayaknya harus banget nih tahu gitu tentang apa sih model bisnis sirkuler, apa sih ekonomi sirkuler dan bagaimana mereka bisa menerapkannya gitu di bisnis mereka. Karena tidak hanya bermanfaat buat lingkungan tapi juga memberikan dampak yang luar biasa bagi para pebisnis itu sendiri. Betul. Nah,
kita ngomongin soal bisnis. Kebetulan kita juga sudah kedatangan Mas Bintang nih, sebagai orang yang benar-benar berkecimpung di diskusi kita pada hari ini. Mas Bintang, kalau kita diskusi tentang ekonomi sirkular gitu ya, boleh cerita nggak Mas, kenapa akhirnya Mas Bintang memutuskan untuk berbisnis dengan model bisnis sirkular ini? Terima kasih Mas Sony. Jadi kalau kami di Alner, kenapa memutuskan melakukan bisnis yang sekarang kami lakukan, yang pasti karena kita melihat ada problem yang besar sih. Problem yang ingin kami pecahkan itu sampah kemasan sekali pakai gitu. Khususnya dari produk-produk sehari-hari seperti dari sampo kita, deterjen, sabun cuci piring, segala macam gitu ya. Itu banyak dikemas dalam kemasan sekali pakai seperti sachet, pouch. Itu yang nggak terpakai lagi gitu setelah orang memakai produknya, dibuang dan sangat sulit didaur ulang. Di satu sisi kita melihat peluang yang sangat besar gitu. Pemerintah juga sekarang melalui Kementerian Lingkungan Hidup itu punya kewajiban mewajibkan produsen untuk mengurangi sampah kemasan plastik sekali pakai mereka sampai tahun 2030. Jadi di situ kami melihat opportunity gitu. Akhirnya kami mendirikan Alner. Sebenarnya Alner ini menyediakan jasa kita ya, kita menyediakan sistem kemasan guna ulang namanya Mas, untuk membantu brand-brand ini gitu ya, atau siapapun yang mempunyai produk, mereka bisa me-launching produk mereka dalam sistem kemasan guna ulang melalui Alner itu gitu. Oke, berarti berangkat dari permasalahan yang ada saat ini, kemudian didukung dengan peluang yang cukup menarik hingga tahun 2030 ke depan paling tidak, sehingga lahirlah Alner gitu. Oke, nah kalau kita bicara tentang setiap bisnis itu pasti punya tantangan. Tidak ada bisnis yang langsung smooth berjalan tanpa ada susahnya gitu ya. Kalau saya tanya ke Mas Bintang, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Mas Bintang dan tim selama menjalankan Alner ini? Kalau tantangan banyak ya, pasti mendirikan secara, mungkin dari yang umum dulu, mendirikan perusahaan secara general. Yang pasti kita gimana kita bisa membuat tim yang kuat gitu ya, build a team. Jadi saya nggak pengen Alner itu tergantung dengan sosok gitu. Soalnya saya mendirikan Alner itu Bintang misalnya, enggak. Jadi suatu saat akan terjadi regenerasi. Jadi Alner hidup dengan visi dan misinya dia, terlepas dari sosoknya gitu. Jadi kita harus nge-build tim yang memang punya kemauan dan visi yang sama, yaitu gimana kita bisa pecahkan masalah sampah plastik sekali pakai ini gitu. Dan itu masalah yang tidak terkait dengan sosok, itu masalah yang semua customer, semua masyarakat Indonesia mungkin mengalami itu. Nah yang kedua, gimana kita bisa go to market ya gitu. Kita membawa solusi yang baru gitu, inovasi bisnis. Gimana kita bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan besar, FMCG besar untuk mau melakukan pilot misalnya produk mereka dengan penjualannya itu dengan sistem kemasan guna ulang, Alner misalnya. Dan tidak hanya satu perusahaan gitu, gimana kita bisa menambah dari 1 ke 2 ke 10 ke 100 gitu. Ya akhirnya gimana kita bisa scale up gitu, dari sekarang di Jakarta aja misalnya, 5 tahun lagi misalnya di seluruh Indonesia dan seterusnya. Jadi scale up juga salah satu tantangan utama gitu untuk bisnis ini. Scale up menjadi tantangan utama. Tadi juga Mas Bintang membicarakan sebagian besar produk-produk Alner sendiri lebih ke arah sampo, deterjen, kemudian kalau disebutkan secara umum FMCG gitu. FMCG. Nah, kalau saya mau pindah ke Mbak Danti sebentar. Mbak Danti, tadi kan Mas Bintang sudah menceritakan potensi model bisnis sirkular dan contoh penerapannya di industri FMCG. Kalau menurut Mbak Danti sendiri, berdasarkan penelitian yang Mbak Danti lakukan, kira-kira apakah bisnis model sirkular ini bisa digunakan di industri lain nggak? Baik, terima kasih Mas Sony untuk pertanyaannya. Mungkin mengaitkan kembali tadi di diskusi kita sebelumnya ya Mas. Salah satu yang paling mungkin dominan itu kan di FMCG sekarang di Indonesia. Tapi sebenarnya tadi sudah saya sebutkan juga bahwa banyak juga industri lain yang
sudah mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular ini di proses bisnis mereka. Mungkin saya ambil contoh satu, itu di fashion industry gitu ya, bagaimana potensinya ada di Indonesia, dan mungkin saya akan nanti juga sampaikan sedikit contoh gitu ya. Jadi kalau untuk di fashion industry sendiri, mungkin kalau melihat potensinya, kita mau tahu dulu nih gimana posisi fashion industry di Indonesia sekarang. Sejauh yang saya tahu, kemarin sempat research sedikit juga. Indonesia sekarang itu adalah salah satu top 10 textile producing nations. Jadi lumayan punya posisi gitu ya. Kontribusi besar di dunia betul, gitu ya. Dan eksporter juga, eksporter tekstil ke dunia juga. Jadi kontribusinya besar. Dari sisi ekonomi bisa dilihat posisi kita lumayan baik, dan kita pastinya ingin mempertahankan, bahkan ingin meningkatkannya kan. Jadi kita nggak mau fashion industry kita stop lah. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat karakter bisnisnya fashion industry itu sebenarnya sangat resource intensif. Gitu, penggunaan sumber daya alamnya sangat besar untuk memproduksi misalnya satu t-shirt. Sejauh yang saya tahu, salah satunya penggunaan air. Jadi untuk membuat satu buah t-shirt itu dibutuhkan sampai 2.700 liter air. Wow. Ya kan? Banyak banget itu. Banyak sekali. Padahal misalnya kalau kita lihat isu-isu dunia, kan ada yang kekurangan air bersih gitu kan. Jadi sangat sangat kontras sekali nih di fashion industry. Untuk membuat satu t-shirt aja bisa menghabiskan sampai 2.700 liter air. Itu baru air, belum lagi energi yang dibutuhkan untuk dari kapas menjadi t-shirt, itu kan butuh banyak proses. Cleaning, dyeing, bleaching, dan lain sebagainya. Itu energinya, belum lagi bahan chemicalnya. Karena untuk proses bisnis yang sekarang bisa dibilang masih sangat ekstraktif dan tidak regeneratif tadi. Jadi chemical yang digunakan itu umumnya tidak ramah lingkungan. Nah, jadi di satu sisi ekonomi potensialnya gede, di sisi lain harmful gitu, banyak dampak negatifnya ke masyarakat juga gitu. Nah, makanya ketika melihat dua kontra ini, sebenarnya model bisnis sirkular itu bisa jadi salah satu tools yang sepertinya bisa mengakomodasi keduanya gitu. Jadi ketika pebisnis menerapkan model bisnis sirkular ini, mereka akan tetap mempertahankan economic benefit yang tadi. Tapi di sisi lain dampak negatifnya ini bisa dicegah gitu. Jadi minim sampah, minim emisi dan lain sebagainya. Menarik. Tapi kalau kita tadi bicara tentang dampak, kita bicara tentang kompleksitas, pasti akan banyak orang yang terlibat, baik itu swasta, pemerintah dan lain sebagainya. Karena kan untuk mengaktifasi kegiatan ekonomi yang sukses itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja kan gitu ya. Nah, saya pengen diskusi dengan Mas Bintang terkait hal ini, Mas. Kalau kita bicara mempraktekkan suatu bisnis, terutama dalam model bisnis sirkular, pasti membutuhkan beberapa dukungan. Bener nggak, Mas? Bener. Nah, kalau dari kacamata Mas Bintang sendiri gitu ya, kira-kira dukungan seperti apa dan oleh siapa sehingga model bisnis sirkular ini dapat berjalan dengan baik di Indonesia khususnya? Ya, kalau menurut saya yang pertama dari sisi funding ya, Mas. Funding ya. Artinya dari karena kan kebanyakan yang berkecimpung di bisnis model sirkular ini berupa inovasi gitu ya. Inovasi itu butuh tahapan sampai akhirnya dia bisa diadopsi secara luas. Sehingga dia membutuhkan upfront cost modal ya di awal gitu. Nah itu sekarang tuh ada gap gitu. Sekarang kan misalnya pendanaan startup itu lebih banyak ke yang konvensional gitu. Artinya kayak misalnya topik-topik financial technology misalnya, atau industri-industri yang sudah dewasa gitu ya. Sementara untuk industri-industri yang sirkular ini masih baru gitu. Nah mungkin bisa diselesaikan dengan adanya misalnya investment yang memang khusus di bidang impact gitu ya, untuk mendukung
impact startup yang berkecimpung di circular economy tadi gitu. Bisa berupa blended finance gitu. Misalnya convertible loan atau grants atau investment yang berupa equity tapi mungkin ticket size-nya itu lebih antara 50.000 US dollar sampai 200.000 US dollar misalnya. Itu udah technical banget. Tapi intinya funding itu cukup penting karena mungkin pemberi modal sekarang tuh belum melihat ke arah sana sepertinya gitu. Jadi butuh edukasi dan awareness juga sih dari orang-orang yang berkecimpung di dunia ekonomi sirkular ini gitu, baik dari sisi industrinya maupun dari sisi pelaku usahanya gitu. Itu butuh exposure yang lebih juga. Mungkin yang kedua regulasi mas gitu. Karena kalau lihat contoh paling praktis itu di Jakarta misalnya pelarangan kantong plastik sekali pakai di minimarket, supermarket itu langsung masif gitu. Nah kita bisa ngelihat sih di beberapa aspek kalau di bidangnya Alner misalnya gimana kita bisa mewajibkan misalnya produsen itu sekian persen modal bisnisnya harus yang sirkular, let's say. Itu sangat disederhanakan ya, detailnya nanti bisa dicari tahu gitu dari si produsen itu. Cuma berangkatnya mungkin dari payung hukum yang jelas. Tadi kan saya bilang ada peraturan tuh dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi itu belum terlalu jelas insentif dan disinsentifnya gitu. Insentifnya baru berupa publikasi kalau ini sudah comply, disinsentifnya baru ini belum comply gitu. Menurut saya itu belum seobligatif itu gitu untuk para pelaku bisnis. Mungkin dua hal itu sih, regulasi gitu ya yang mendukung terjadinya ekonomi sirkular ini gitu. Yang pertama tadi terkait pendanaan, blended finance yang tiket size-nya tidak usah yang jutaan dolar gitu ya, tapi di bawah itu, tapi bisa ditujukan untuk memang mendukung sektor ekonomi sirkular ini gitu. Oke. Nah, tadi saya menarik kalau dari perbincangan Mas Bintang terkait dengan insentif gitu ya. Kalau menurut kacamata Mas Bintang sendiri, insentif seperti apa sih kira-kira yang dapat menarik para pelaku bisnis agar mau bergabung dan juga melakukan atau merubah model bisnisnya menjadi model bisnis sirkular ini? Saya pengen share ini sih. Kita secara nggak sadar ya, setiap hari itu kalau kita buang sampah itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk ya. Kayak di Singapura didenda tuh buang sampah sembarangan. Define. Cuma kalau perusahaan itu mengirimkan sampah mereka ke landfill, ke tempat pengolahan akhir, itu tidak didenda. Padahal itu harusnya didenda. Mereka harusnya ketika membuang, kayak tadi Mbak Danti bilang gitu ya, pada akhir masa pakai sebuah produk itu kan akhirnya diolah di landfill gitu ya. Itu harusnya juga dikenakan biaya yang tinggi gitu. Sehingga itu si perusahaan mau berpikir kalau gimana supaya produk ini tidak berakhir di landfill. Karena mereka pikir ketika produk itu sudah ada di landfill, itu sudah dikelola gitu. Padahal di landfill itu butuh diinsinerasi, misalnya dimusnahkan, itu akan ada energi yang dipakai juga, mengeluarkan carbon emission segala macam. Itu bisa jadi salah satu contoh seperti di negara-negara Eropa. Kayak misalnya kalau ngebuang 1 ton sampah ke landfill didenda sekian US dollar. Sekian ton lagi sekian US dollar. Jadi makin banyak makin kayak kita makin banyak keluar uang untuk pengelolaan sampah di perumahan gitu mas. Kan lama-lama pasti mereka berpikir kayak yaudah saya kurangin aja sampahnya. Nah untuk mengurangi itu mereka mesti berpikir bisnis model yang inovatif, yaitu bisnis model yang circular ini gitu, yang ditawarkan oleh banyak startup juga gitu. Kayak gitu sih. Salah satu contoh. Berarti insentifnya bukan lebih ke arah government memberikan financial reward, tapi lebih ke arah punishment justru ya sebenarnya. Bisa juga, yang tadi benar punishment. Yang insentif ya bisa berupa pengurangan, kayak sekarang motor listrik ya. Kita beli motor listrik tuh dikenakan dapat subsidi kan. Jadi misalnya bisa juga orang yang beli produk dengan sistem isi ulang itu
dapat diskon 10%, tapi yang 10% ini yang mengcover pemerintah misalnya. Oke, jadi ada gitu. dorongan dari Jadi ada pemerintah. dorongan gitu, ada push and pull gitu. Ya. Menarik banget diskusi dengan Mas Bintang. Dari diskusi ini saya pribadi tentunya punya pandangan baru tentang bisnis sirkular. Semoga teman-teman Sobat Tutur di rumah juga menjadi terbuka tentang apa itu ekonomi sirkular dan bagaimana kontribusi kita bisa membantu agar sampah di dunia khususnya Indonesia dapat berkurang dan berubah menjadi ekonomi benefit yang bisa dinikmati oleh kita semua. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya ke Mbak Danti dari kacamata akademisi, peluang bisnis ekonomi sirkular ke depannya kira-kira seperti apa nih? Oke, terima kasih Mas Sony. Dari kacamata akademisi ya, saya melihat perkembangan literatur di sirkular ekonomi itu makin pesat akhir-akhir ini. Jadi saya secara pribadi juga melihat model bisnis sirkular ini mungkin bisa menjadi model bisnis masa depan. Gitu. Kita sekarang ada di tengah-tengah kondisi lingkungan yang lumayan parah ya. Isu sampah, isu climate change dan lain sebagainya. Itu jadi kita tidak bisa tinggal diam gitu, apalagi dari sisi pelaku bisnis pasti kan ada kontribusinya gitu ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi model bisnis sirkular ini bisa menjadi model bisnis yang tadi tetap mendeliver economic benefit ke masyarakat, tapi di sisi lain kita bisa mencegah dampak-dampak negatif lingkungan. Yang sudah terjadi saat ini gitu. Dan saya sangat mengapresiasi juga untuk Mas Bintang dan tim yang sudah menginisiasi Alner dan teman-teman lain ya, startup sirkular sekarang sudah banyak yang sudah menjadi pionir gitu. Jadi mungkin banyak juga yang akan berkaca ke Alner dan tim untuk nanti saya harus inovasi apa nih ke depannya gitu. Oke. Thank you Mbak Danti, sangat clear, sangat jelas. Dan kalau izinkan saya me-wrap up atau memberikan benang merah dari diskusi kita hari ini adalah teman-teman Sobat Tutur, model bisnis ekonomi sirkular adalah model bisnis yang sangat menjanjikan ke depannya. Dari segi ekonomi, dari segi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan lain sebagainya. Tadi juga Mbak Danti sudah menjelaskan model bisnis sirkular itu ada tiga bentuk atau 3 jenis model bisnis sirkular. Dan kita punya opsi banyak. Nggak harus membuat produk yang dari sampah. Kita juga bisa berpikir bagaimana memproduksi produk-produk yang ramah energi dan lain sebagainya. Kemudian dari segi industri, Mas Bintang juga sudah menjelaskan ekonomi sirkular ini butuh sekali support dari berbagai macam pihak, salah satunya dari funding, karena ide-ide yang kreatif, ide-ide yang punya potensi di masa depan pasti memerlukan dana awal. Jadi keterlibatan pemberi dana atau founders atau fundings itu sangat penting untuk di model bisnis ekonomi sirkular. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah regulator. Pemerintah di sini dari segi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lain sebagainya perlu memberikan regulasi untuk yang pertama mendorong agar masyarakatnya berubah secara behavior, agar industrinya melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap kontribusi sampah yang bisa menjadi lebih positif ke depannya. Kemudian yang kedua, selain juga memberikan dorongan, pemerintah bisa memberikan insentif, bisa berupa reward maupun punishment dengan berbagai macam cara dan mekanisme. Cukup menarik dan saya yakin diskusi kita memberikan pencerahan kepada Sobat Tutur. Oleh karena itu saya sebagai host pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Danti, kepada Mas Bintang. Terima kasih banyak atas sharing pengetahuan, sharing pengalamannya tentang bisnis dan ekonomi sirkular di episode Terturasi hari ini. Seru sekali mendiskusikan ekonomi sirkular dan kenapa kita perlu mulai bergeser mindsetnya, pola pikirnya dari model bisnis linear menjadi model bisnis yang sirkular. Tadi sudah dipaparkan juga beberapa peluang bisnisnya hingga beberapa tahun ke depan. Sobat Tutur yang tertarik
mencari informasi lebih dalam tentang ekonomi sirkular, seperti biasa saya punya rekomendasi buku yang luar biasa, yaitu buku Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini seri 2 tahun 2022-2023. Dalam buku ini bisa langsung dibaca khususnya yang tertarik tentang ekonomi sirkular, karena Mbak Danti banyak sekali menuliskan hasil risetnya dalam buku ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga diskusi kita menambah pemahaman tentang ekonomi sirkular sekaligus menginspirasi teman-teman semua Sobat Tutur yang menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi. Kita ketemu kembali di episode berikutnya ya. Salam literasi.